Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan. Saya diamanahi oleh kepala sekolah sebagai Ketua Teaching Factory SMK Negeri 1 Cidaun. Dan insya Allah hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk unggulan di Teaching Factory kami, yaitu dendeng ikan. Ya, jadi Teaching Factory SMK N1 Cidaun fokus mengembangkan potensi daerah yang ada di Cidaun. Kebetulan Cidaun adalah daerah pantai, maka kami fokus mengembangkan potensinya adalah hasil perikanan. Adapun produk unggulan yang saat ini kami kembangkan adalah dendeng ikan. Ada dua jenis dendeng yang kami kembangkan, yang satu jarangking, dendeng ikan impun, dan kemudian yang kedua varian dendeng ikan marlin atau di sini disebutnya sebagai jangilus. Nah, kebetulan hari ini kita sedang proses pengolahan untuk dendeng marlin atau jangilus. Nah, seperti kita lihat, ini bahan baku utamanya ikan marlin. Di Cidaun biasa disebut sebagai ikan jangilus. Nah, ikan ini dipilih karena cocok karakternya untuk dibuat dendeng. Jadi tekstur ikannya kenyal, tidak mudah hancur. Kemudian ya dari segi rasa dia lebih gurih dibandingkan dengan ikan lain. Adapun dari segi harga cenderung lebih murah. Nah, sengaja kami kembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari ikan jangilus tadi. Nah, prosesnya adalah pertama nanti di filet. Nah, ini di filet nantinya jadinya bentuk filet daging marlin seperti ini. Yang kemudian langkah berikutnya adalah dilakukan proses konversi, memotong jadi irisan-irisan daging seperti ini, ya supaya mudah untuk penanganan berikutnya. Nanti setelah bentuk irisan-irisan seperti ini, langkah berikutnya adalah penambahan dengan bumbu. Bumbu yang digunakan rempah-rempah ya, mulai dari gula, ada asam, kemudian ada bawang dan sebagainya. Ini rempah-rempah ya fungsinya untuk menambah cita rasa dari dendeng ikan marlin ini. Nah, jadi prinsip pengolahan dari dendeng ikan adalah proses kimiawi dengan penambahan gula dan rempah-rempah yang fungsinya sebagai penambah cita rasa sekaligus pengawet. Jadi akan lebih awet. Kemudian setelah ditambah nanti proses berikutnya adalah penjemuran. Nah, ikan dikurangi kadar airnya sehingga dia kering dan itu akan menambah daya tahan simpan. Jadi produk ini kalau sudah jadi dendeng itu daya tahan simpannya di suhu ruang 6 bulan masih bagus. Adapun kalau disimpan di pendingin, dia bisa lebih tahan lagi. Bahkan sampai 1 tahun pun tidak banyak mengalami perubahan dari segi kualitas. Nah, ini produk jadi yang sudah kami kemas. Kami kemas secara higienis, kemudian dikemas secara vakum. Tujuannya ya untuk menambah keawetan. Jadi ketika tidak ada udara di sini, dia insya Allah akan lebih awet. Nah, keunggulan dari ikan jangilus ini, kalau dilihat teksturnya mungkin kita bisa lihat mirip-mirip dendeng sapi ya Pak. Cuman jelas keunggulannya lebih banyak dari daging sapi karena kan ikan laut seperti kita ketahui kandungan gizinya relatif lebih tinggi, terutama dalam hal kandungan asam amino esensial, kemudian dalam hal asam lemak omega 6. Omega 6 adalah salah satu asam lemak yang sulit didapatkan dari produk lain. Sebagian besar hanya terdapat pada ikan. Nah, kalau dari segi rasa, kalau menurut testimoni dari beberapa konsumen yang sudah mencoba, ini rasanya mirip-mirip dendeng ikan daging sapi, cuman dia lebih gurih karena ada aroma khas ikannya. Gitu. Tapi ya kalau dari segi gizi dia jelas lebih unggul. Ya, demikian sekilas tentang uraian produk unggulan kami, yaitu dendeng ikan jangilus. Jadi anak-anakku, salah satu hal penting yang ada dalam proses pengolahan adalah keselamatan kerja. Kenapa penting? Karena kita bekerja bersinggungan langsung dengan alat tajam. Ini contohnya nih, tajam ya. Kemudian berkaitan langsung dengan alat yang ada arus listriknya. Jadi kalau tidak menerapkan K3LH itu risiko kecelakaan tinggi. Makanya 2 risiko kecelakaannya. Pertama sengatan listrik dan kemudian sayatan oleh benda tajam. Gitu ya. Makanya pada saat bekerja kalian harus tahu posisi
rawannya. Nah, ini paling rawannya ya bagian yang tajamnya. Makanya ini pegangnya harus benar. Kemudian pastikan si arusnya. Jadi sebelum dipakai itu pastikan tidak ada kena basah yang bagian selokannya ya. Kemudian setelah dipakai pastikan kalau mau membersihkan pastikan dicabut dulu. Jangan sampai masih tersambung ke listrik kalian langsung cuci, apalagi disiram. Nah, kaitannya dengan listrik ya. Ya, diperhatikan ya untuk keselamatan selama bekerja. Baik, sedikit saya menjelaskan tentang proses penanganan ikan ya Pak ya. Jadi penanganan awal ikan sebelum diolah itu penting karena berkaitan dengan kelancaran proses berikutnya. Jadi dalam proses pengolahan, pelakuan pendahuluan itu adalah bagian yang penting. Contohnya ini, nah, pelakuan pendahuluan dalam pengolahan dendeng adalah ya proses filleting. Nah sebetulnya untuk proses filleting itu ada teorinya secara khusus. Saya mulai dari jenis alat yang digunakan ya. Kita ketahui ada banyak pisau nih. Nah, ini pisau beda-beda bentuknya karena memang cara penggunaan dan manfaatnya beda-beda. Nah, kalau ini pisau biasa, pisau dapur, ini biasa dipakai untuk ya memotong bumbu, pokoknya bahan-bahan nabati. Jadi ketajamannya pun ya relatif rendah. Nah, khusus untuk pengolahan ikan, biasanya ada 3 jenis pisau yang dipakai. Ini namanya pisau fillet. Pisau fillet ini dari segi ergonomisnya juga sudah diatur sedemikian rupa. Nah ini seperti yang kita lihat, ini fungsinya untuk proses filleting, memisahkan bagian daging dari tulangnya. Nah, kita lihat ujungnya lancip, ini akan mempermudahkan proses filleting. Nah beda dengan ini, kalau ini namanya pisau boning. Jadi pisau boning itu biasanya untuk memotong daging yang ada bagian tulang kerawannya, tulang yang tidak begitu keras. Jadi dia ketajamannya lebih tinggi dari ini. Ya, kalau misalkan ada tulang ikan kan suka ada duri-duri kecilnya. Kalau ada duri kecilnya, fotonya pakai pisau ini. Nah, sedangkan kalau ini pisau sama juga pisau boning, tapi ini khusus untuk memotong ikan yang tulang atau durinya besar. Contohnya ini nih. Contohnya ini cara membagi tiganya ya harus pakai pisau kayak gini. Gitu. Kalau pakai pisau biasa ya akan sulit. Ya. Ini proses filleting dan butuh latihan khusus untuk melaksanakannya. Jadi nantinya hasil akhirnya itu yang seperti ini nih. Hasil akhirnya itu. Nah itu. Hasil akhir setelah itu hasil proses filleting. Tahapan berikutnya adalah pencampuran. Pencampuran ikan dengan rempah-rempah tadi. Nah, rempah-rempah inilah yang menambah cita rasa ikannya. Jadi rempah yang digunakan di sini ada ketumbar, ada lengkuas, kemudian ada asam Jawa. Nah, kesemuanya diaduk, dicampurkan, menambah cita rasa, sekaligus mengawetkan. Karena rempah-rempah itu memiliki zat antimikroba juga. Jadi insya Allah lebih awet. Selain rasanya lebih enak, lebih awet juga. Kemudian ini ditambahkan gula. Karena gula itu ya selain cita rasa, dia juga sama. Mempunyai efek antimikroba dalam jumlah yang cukup tinggi. Ini penambahannya 25%. Jadi termasuk kadar yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba pada dendeng ikan. Ya. Jadi dicampurkan sampai merata. Kemudian setelah tercampur merata, nanti disimpan selama semalam, memberi kesempatan untuk bumbu-bumbunya meresap pada daging ikan. Setelah diamkan 1 malam, baru dilakukan ke tahap penjemuran. Nah, kemudian tahapan berikutnya, tahapan akhir dari proses pengolahan dendeng ikan itu adalah proses penjemuran. Ini termasuk tahapan yang paling penting, karena ya prinsip pembuatan dendeng itu ya adalah proses pengolahan secara fisik, pengurangan kadar air. Produk utama Teva SMKN Cidaun kan dendeng ikan ya Pak ya. Nah, dendeng ikan itu kita pakainya dagingnya saja kan ya Pak ya. Jadi tulangnya itu tidak dipakai. Nah, ketika habis filleting itu dagingnya dipakai untuk dendeng, di tulang-tulangnya masih ada sisa-sisa daging kan ya Pak. Makanya hasil sampingnya kami manfaatkan. Jadi si tetelan-tetelan daging ini kami kumpulkan, dibuat produk lain. Nah, salah satu produknya yang sedang kami bikin sekarang itu adalah pempek. Nah ini, jadi ikannya dipakai untuk membuat pempek. Selain pempek, bisa juga dibuat abon.
Nah ini abon ikan hasil anak-anak. Ini baru uji coba kemarin. Kita coba manfaatkan apalagi anak-anak. Coba Pak bikin abon. Ya sudah kita coba dan alhamdulillah hasilnya ya seperti ini, lumayan lah. Jadi ini hasil samping dari produk utama dendeng ikan. Berikutnya sedikit penjelasan tentang produk akhir ya Pak ya. Nah ini dari proses tadi ya produk akhirnya ini dendeng yang sudah kering, yang sudah dikeringkan sudah jadi. Kemudian sekalian tester, kemarin saya sudah goreng. Nah ini hasilnya, ini yang sudah matang. Nah Pak nanti bisa dicoba. Jadi rasanya itu kalau testimoni yang sebelumnya ya, konsumen sebelumnya ini lebih enak dari daging sapi katanya. Nah, lebih gurih. Kalau daging sapi kan ya biasalah daging, tapi ini karena ada ikannya, khas ikan, apalagi ikan Danggilus ini ya khas lah rasanya. Nanti bisa Bapak coba. Kemudian keunggulannya Pak, ikan laut itu omega 3-nya tinggi. Jadi omega 3 itu adalah nutrisi untuk buat otak. Jadi kalau Jepang kan anak-anak itu diwajibkan konsumsi ikan ya karena kandungan omega 3 ini. Itu bagus buat otak. Jadi untuk pertumbuhan otak, mempertahankan regenerasi otak itu sangat bagus kayak gitu. Ini boleh dicoba mungkin Pak. Enak. Ya, tunggu sampai lama kita coba Pak. Oh ya, ini kandungan omega 3 sorry ya, bukan omega 3, omega 6 Pak. Oh. Ini kandungan omega 6-nya tinggi Pak. Jadi baguslah buat kesehatan. Tanpa banyak bicara lagi, silakan dicoba Pak, rasanya gimana? Oke. Enak. Sama-sama Pak. Kenapa? Dicoba juga. Coba ya. Teksturnya empuk kan Pak. Kalau daging sapi kan agak alot ya. Kalau ini ikan lebih empuk. Lebih lunak. Lebih lunak. Dibandingkan tadi kalau daging sapi agak sedikit agak lihat ya. Ya, alot. Apalagi kalau usianya gitu kan. Ini lunak. Ini teksturnya. Rasa aja Pak, lebih gurih kan ya Pak ya? Ya. Menurut saya ini enak ya. Ada khas ikannya ya karena memang bahan dasarnya ikan berbeda dengan bahan dasarnya dari daging. Nah, yang terutama sehatnya tadi ya kandungan omega 6-nya itu yang bagus ya untuk pertumbuhan otak. Iya. Dan protein ya mungkin ya. Asam lemak tapi asam lemak yang sehat ya. Yang menyehatkan. Jadi ini kolesterolnya sehat. Rendah. Ada kolesterol tapi kolesterol sehat. Asam lemak baik. Iya. Kolesterol yang baik ya. Jadi tidak ada kolesterol jahatnya. Saya sangat menganjurkan ini. Mari kita mengkonsumsi produk-produk perikanan dari laut kita. Kebetulan selain kita belajar produksi, tentu saja anak-anak harus bisa memasarkan. Makanya pemasarannya kita sudah berjalan Pak. Pemasarannya dengan dua cara, dengan cara offline dan online. Secara offline bisa datang langsung ke outlet kita di depan SMK. Kita sudah punya outlet, jadi siapapun yang mau mencoba kenikmatan dendeng ikan ini bisa langsung berkunjung ke sekolah kami. Di sana ada outletnya. Kemudian kami juga punya outlet kerjasama di tempat wisata. Di sana ada stand kami juga, bisa langsung menuju ke sana. Nah kemudian kalau yang jauh nih, yang bukan daerah Cidaun, bisa tinggal masuk ke Tokopedia sama Shopee. Nah di Shopee juga kami sudah jual produk ini. Dan harganya bersaing. Bahkan lebih murah dengan produk yang di sana. Karena kami kan dekat dengan sumber bahan bakunya, otomatis biaya produksi lebih rendah. Jatuhnya harganya lebih murah. Orang Cianjur dan sekitarnya, produk ini insya Allah dalam waktu dekat akan ada di gerai SMK. Di gerai SMK, di gerai produk-produk SMK yang lokasinya di daerah Cikijing, Kecamatan Sukaluyu. Kita punya outlet di situ bersama dengan SMK yang lain. Nama toko online-nya Studia, Pak. Studia. Jadi di Tokopedia sama di Shopee silakan searching Studia. Nah, pasti itu nama toko kami. Produk ini ada bisa dipesan langsung. SMK kuat dan menguatkan Indonesia.